Saya Sri Sunarni, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Madiun, telah melaksanakan aksi nyata modul 2.3 praktik coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik terhadap rekan saya, Bapak Bayu Wiraatmaja, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 11 Madiun. Mas Bayu. Selamat pagi Bu Sri. Mas Bayu, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar tentang kegiatan pasca observasi. Jadi kemarin kan Mas Bayu sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, hari ini saya akan melakukan wawancara ya. Kita akan melakukan percakapan, lebih tepatnya ngobrol-ngobrol santai tentang hal-hal yang sudah ada di dalam pembelajaran itu ya. Yang pertama saya mau tanya, ini kesan Mas Bayu sudah melaksanakan pembelajaran seperti apa? Untuk kesan dari setelah pembelajaran itu ada yang goals-nya tercapai dan ada beberapa goals itu tentu saja tidak tercapai. Jadi boleh diceritakan yang sudah tercapai apa? Yang belum tercapai apa? Untuk yang sudah tercapai, goal saya adalah tentang beberapa kuis yang saya berikan kepada anak-anak. Sudah persentase 70% ke anak-anak itu selesai. Kuis tersebut selesai, anak-anak sudah tuntas. Tetapi sisanya itu masih menjadi kendala, yaitu tadi goals yang tidak yang belum tercapai. Apa itu? Di antaranya adalah tentang anak-anak yang memanajemen diri sendiri, Bu. Untuk pengerjaannya, yaitu kita sudah memberi waktu sekitar kurang lebih 30 menit, tetapi ada beberapa anak yang mungkin saat itu kekurangan ide atau mungkin kekurangan gagasan, masih mencari-cari dan memerlukan bantuan. Jadi kedepannya mungkin saya akan lebih intens pada beberapa anak-anak ini. Boleh diceritakan ini kuisnya tentang apa Mas yang sudah tercapai? Untuk kuis ini tadi adalah membuat sebuah produk karya cerita fantasi kepada anak-anak. Nah, sebelum membuat kita pasti membutuhkan ide terlebih dahulu ya Bu, untuk konsep ceritanya seperti apa, menentukan temanya seperti apa. Jadi beberapa anak itu masih kesusahan mencari ide atau gagasan yang akan dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Seperti itu, Bu. Nah, ketika anak kesulitan dalam menentukan ide itu mungkin ada bentuk bantuan yang diberikan Mas Bayu? Tentu saja sudah. Beberapa poin ide sudah saya sampaikan, sudah saya jadikan opsi. Untuk tema pun juga saya bebaskan, tetapi tetap ada lingkup-lingkup tertentu yang saya batasi karena ini lingkungan sekolah, jadi kita tetap harus sesuai prosedur. Seperti itu, Bu. Boleh diceritakan lingkup apa pembatasan untuk anak? Misalnya seperti ini, kita kan berkaitan dengan cerita fantasi. Nah, cerita fantasi itu sendiri kan mereka itu mengarang bebas sesuai imajinasi mereka. Nah, tetapi di sini saya arahkan supaya beberapa imajinasi yang kaitannya seperti kekerasan, lalu ucapan-ucapan yang tidak sesuai, kelakuan atau tindakan yang kurang tepat di usia mereka, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya mengarahkan anak-anak pada cerita yang memiliki moral-moral saja.
Oke, nah Mas Bayu, kita kembali kepada tujuan awal pembelajaran penjenengan ya. Tadi kan penjenengan mengatakan goalsnya ada yang tercapai, ada yang belum tercapai. Nah, seingat saya kan tujuan pembelajaran awalnya kemarin waktu kita praobservasi itu kan anak bisa membuat cerita ya sesuai dengan ini yang tadi kuisnya. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya sendiri, kira-kira apakah sudah sesuai dengan perencanaan Mas Bayu atau belum? Alhamdulillah untuk langkah-langkahnya saya sudah dikatakan 80% itu sudah tercapai dan sisanya masih bisa menjadi evaluasi. 80% sudah sesuai dengan perencanaan ya. Sudah sesuai dengan di perencanaan kemarin kan Mas Bayu merencanakan bahwa ada pemberian materi yang berdiferensiasi. Iya, seperti itu. Nah, itu sudah dilaksanakan ya kemarin. Sudah dilaksanakan, Bu. Kemudian gimana perasaan anak-anak? Untuk perasaan anak-anak sendiri mungkin karena pembelajaran berdiferensiasi ini terlihat baru. Nah, anak-anak lebih tertarik dikarenakan mereka sudah menyesuaikan dengan passion mereka masing-masing. Kita tahu kebutuhan anak-anak itu seperti apa aja. Jadi kita itu justru memberi menu untuk anak-anak konsumsi. Oh, ini tipikal anak yang seperti ini, B seperti itu. Jadi ya kita sendirilah Bu yang harus pintar-pintar. Berarti anak-anak tertarik ya dengan variasi materi yang diberikan. Nah, kemudian untuk pembelajarannya sendiri, ketika anak-anak berdiskusi, mengerjakan penugasannya, membuat cerita fantasi, bagaimana dengan keterampilan anak-anak ketika berdiskusi? Apakah sudah berjalan sesuai rencana? Beberapa anak itu saya tunjuk sebagai mitra ya Bu, seperti itu, sebagai mitra untuk memberi atau saling sharing kepada anak-anak yang dapat dikatakan di tengah-tengah dan di bawah, untuk saling membantu, saling diskusi, karena belum tentu bahasa kita itu cocok dengan bahasa mereka. Nah, saya harapkan bahasa sesama atau sebaya ini lebih sefrekuensi seperti itu, ya, jadi lebih dimaknai. Tutor sebaya ya. Ya, seperti itu, jadi lebih lancar. Memang kalau anak-anak dengan anak-anak sendiri mungkin ngobrolnya lebih nyambung. Ya, seperti itu. Nah, tadi Mas Bayu juga menyampaikan bahwa ada kesulitan tentang manajemen waktu bagi anak-anak untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Apa yang sudah dilakukan Pak Bayu ketika anak-anak mengalami kesulitan itu? Boleh diceritakan? Untuk tindakan yang saya ambil yaitu saya mencoba mengelompokkan beberapa anak-anak ini, anak-anak yang masih kesulitan dalam mencari ide, dan coba saya ajak sharing. Itu sebagai opsi pertama saya. Ya. Jikalau masih kesulitan, maka akan saya minta bantuan oleh mitra ini tadi, Bu. Tutor sebaya tadi ya. Itu tadi, iya, Bu. Berarti penanganannya dengan melibatkan tutor sebaya untuk penggalian ide-ide kepada anak-anak. Nah, apakah ini menurut Mas Bayu sudah berhasil? Alhamdulillah sudah berhasil, Bu. Dikarenakan apa alasannya yang paling besar yaitu ada beberapa media yang saya ambil, media pembelajaran. Bisa dicontohkan? Contohnya video yang sudah saya pilih untuk anak-anak ditonton, lalu ada beberapa buku di perpustakaan yang bisa dipinjam, dan ada beberapa cerita karya saya sendiri dan karya anak-anak sebaya. Ya, menarik sekali. Menjadi alternatif mungkin sebagai jalan di mana anak-anak yang misalkan masih buntu soal ide, kesulitan soal mencari ide, itu bisa terinspirasi dengan beberapa objek ini tadi, seperti itu. Kemudian untuk ininya sendiri untuk produknya sendiri, apakah Mas Bayu juga memberikan kebebasan pada anak-anak untuk saya mau ceritanya dalam bentuk video nih, saya mau ceritanya dalam bercerita atau menulis dalam teks? Apakah ada pembedaan gitu, pembebasan bagi anak-anak untuk menghasilkan produk yang berbeda ketika menghasilkan cerita? Jadi saya tidak untuk produk ya Bu, ini untuk produk saya tidak menganjurkan untuk ke video, karena kenapa?
kenapa kita mau buat antologi sebuah buku. Tetapi di sini saya ingin menonjolkan kreativitas anak-anak yang pandai menggambar, pandai berdesain untuk membuat cover buku nanti. Oh, berarti diferensiasinya pada jenis ceritanya ya. Iya, Bu. Semuanya di semacam paper, hanya boleh dalam bentuk gambar, Iya. boleh bentuk tulisan gitu ya. Tulisan. Oke. Kemudian bagaimana perasaan anak-anak ketika diminta mengerjakan tugas seperti itu? Apakah senang atau bagaimana? Tentu saja awalnya itu anak-anak bertanya-tanya, Bu. Loh, Pak, biasanya saya nggak diperbolehkan menggambar di saat membuat tulisan. Nah, ini kan udah beda, Pak. Nggak apa-apa, untuk kali ini saya bebaskan kalian yang sekiranya ingin menggambar, ayo kreativitasnya dituangkan di sini. Dibuat komik, dibuat apa. Berarti anak-anak tertarik ya, anak-anak senang ya. Anak-anak senang karena ada suatu hal yang baru. Nah, secara keseluruhan untuk pembelajaran itu Mas Bayu juga sudah melakukan refleksi ya kemarin ya. Sudah. Gimana perasaan anak-anak? Mungkin kedepannya saya lebih waktu ya, Bu, untuk kriteria waktu. Pak Bayu mintanya anak-anak, Pak Bayu tolong nanti kalau misalkan 30 menit atau 40 menit Pak Bayu datangnya lebih awal saja, seperti itu. Jadi ada excited effort tersendiri untuk anak-anak. Berarti anak-anak senang ya. Iya, karena penasaran, Bu. Iya. Karena penasaran belajar itu tadi. Artinya waktu yang manajemen waktu yang tidak tercapai tadi, goals yang belum tercapai tadi itu sebenarnya bukan di masalah pembelajarannya kurang waktu atau bukan, tapi karena saking penasarannya anak terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Iya. Ngoten nggih. Iya. Kemudian rencana Pak Bayu untuk rencana tindak lanjut Mas Bayu ketika nanti di pembelajaran berikutnya? Untuk pembelajaran berikutnya kita akan lebih fleksibel lagi untuk beberapa aspek, dikarenakan ini sudah dalam bentuk paper, dalam bentuk gambar. Nantinya kita akan coba ke ranah yang lebih dari paper, bentuknya berupa digital. Gitu. Jadi nanti ada pembelajaran berbasis dengan teknologi. Ini nanti ada tutor tersendiri dari saya untuk ini loh cara menggambar seperti ini di sini dan menuliskannya seperti itu. Nah, ini nanti saya bisa upload di salah satu media sekolah. Oke, jadi pembuatan cerita dalam bentuk digital, upload di medsos. Nah, untuk mewujudkan hal-hal ini, cita-cita Mas Bayu ini, impian Mas Bayu, mungkin kira-kira Mas Bayu adakah guru lain yang ingin dilibatkan? Tentu saja ada, Bu. Siapa? Bu Sri Sunarni. Saya. Mungkin yang lebih menguasai, kalau saya kan kurang menguasai konten digital ya. Untuk nantinya di ranah digital mungkin saya akan kolaborasi dengan teman atau partner saya yang satu. Siapa lingkup itu? Bu Nabila. Bu Nabila. Ya, seperti itu nanti untuk pengelolaan media digitalnya. Oke. Baik, Mas Bayu dari skala 1 sampai 10 seberapa puas ketika Mas Bayu melaksanakan pembelajaran? 90%. 90%, berarti 9 ya. 90% 90% sudah puas. Kemudian untuk tingkat ketercapaian siswa tentang pembelajaran hari itu, dari pembelajaran hari itu, dari hari itu kira-kira berapa? sekitar 85. Oke, berarti yang 15%-nya yang akan dikembangkan lagi berikutnya ya, di pembelajaran berikutnya. Baik, Mas Bayu, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran yang luar biasa, sudah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE bagi anak-anak. ya. Sama, Bu. Sukses selalu.